Halo, saatnya komunikasi risiko lagi. Apa? Kau bilang tidak lagi. Kau katakan sebelumnya dan tidak ada yang berubah. Kau yakin soal itu? Menurutmu kau tahu soal bahan kimia? Aku mau ajukan beberapa pertanyaan. Apa ada yang terluka tahun ini? Apa terluka karena api? Kau tahu harus bagaimana dan kau harus memeriksa. Dan pertanyaan lagi, kau yakin semuanya sama? Bahkan untuk satu bahan kimia yang dipakai? Bagaimana dengan lembar data keamanan material dari penyalurmu? Mereka diubah? Ada risiko baru untuk bahaya yang dicegah? Kau tidak yakin, kan? Kalau kau bekerja dengan bahan kimia, komunikasi bahaya adalah jaring keamananmu. Terdiri dari informasi perlindungan yang kau butuhkan untuk bekerja dengan bahan kimia. Jika kau lihat dari dekat, kau akan tahu kalau banyak hal yang berubah. Cat baru, prosedur baru, orang baru. Jika kau pikirkan, kau harus melakukan sikap yang waspada, yang bisa menimbulkan konsekuensi serius. Ayolah, ikuti aku selagi kusegarkan ingatanmu. Kuantarkan ke dunia bahan kimia di pekerjaan. Materi di pekerjaan Anda bisa padat, cair, atau gas. Mereka bisa ada dalam berbagai kontainer, termasuk kantung, drum, tangki, alat tekanan, dan sistem proses. Tiap material atau bahan kimia punya properti spesifik. Itu membuat mereka mudah ditebak. Jika Anda tahu propertinya, Anda tahu apa yang harus dilakukan jika Anda menggunakannya. Untuk mengetahui properti zat, cari di lembar data material atau MSDS. MSDS berisi beragam informasi bahan kimia. Dari bentuk, bau, sifat, dan apa yang bisa dilakukan terhadap sekitarnya, lingkungan, dan terhadap Anda. Informasi bahan kimia juga terdapat dalam label. Seperti MSDS, label juga memberikan cara untuk memeriksa informasi bahan kimia saat bekerja. Dengan semua informasi ini, menurut Anda kecelakaan akan hilang? Tiap hari karyawan berada dalam resiko dan kesalahan. Di sekitar bahan kimia, kesalahan bisa berbahaya, bahkan mematikan. Itu alasan OSHA. Keamanan pekerjaan dan administrasi kesehatan membutuhkan semua yang bekerja dekat bahan kimia untuk dilatih dalam mengenali bahaya dari bahan kimia. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat hal yang harus kau ketahui soal bahan kimia yang kau pakai dalam pekerjaan. Kita akan melihat bahaya bahan kimia dan bagaimana kau mengendalikannya dengan menggunakan info sistem label MSDS. Kau harus benar-benar kritis agar aman bekerja di sekitar bahan kimia. Ayo kita mulai. Bahan kimia mempunyai dua macam resiko fisik dan resiko kesehatan. Resiko fisik adalah reaksi seketika seperti ledakan atau api. Resiko kesehatan adalah kemampuan bahan kimia mempengaruhi kesehatan Anda dengan cepat atau waktu yang sangat lama. Kita lihat resiko fisik lebih dulu. Bahan kimia punya resiko fisik seperti mudah terbakar, ledakan, atau reaktif. Artinya, mereka akan terbakar, meledak, atau bereaksi dengan cepat dalam kondisi tertentu. Bahan kimia penyebab resiko fisik mungkin mudah terbakar, meledak, atau paraforik. Mereka mungkin tidak stabil atau bereaksi dengan air. Atau mereka bisa jadi organik peroksida, oksidator, atau tekanan gas. Jika zat itu paraforik, akan menyala saat kontak dengan mereka. Jika Anda melihat MSDS, berisi daftar resiko fisik dan cara untuk mengendalikannya. Untuk yang mudah terbakar, lihat petunjuk titik api dan temperatur nyala. Semakin rendah angkanya, semakin mudah zat ini terbakar. Tekanan gas yang dimasukkan dalam kontainer untuk mencegah agar tidak menyembur ke udara. Karena tekanan yang tinggi, gas itu mungkin meledak atau tangki bisa menjadi misil.
Resiko fisik dari oksidator adalah mereka bereaksi dengan zat lain dengan melepaskan oksigen. Oksigen mengakses nyala api, bahkan bisa terjadi ledakan. Resiko fisik bahan kimia bisa dikendalikan dengan mengatasi dengan tepat. Itu sebabnya jika Anda melihat bahan kimia dalam resiko fisik, Anda bisa memeriksa MSDS untuk cara terbaik memakai, menyimpan, mencampur, dan memindahkannya. Tambahan dari risiko fisik, banyak bahan kimia menyebabkan risiko kesehatan. Bahan kimia disebut berbahaya bagi kesehatan jika mempengaruhi kesehatan saat orang terkena. Efek kesehatan termasuk sakit, wabah, dan semacam luka fisik bagi seseorang. Ada dua jenis efek kesehatan, akut dan kronis. Efek kesehatan akut menyerang dengan cepat dan melukai tubuh Anda setelah satu ledakan. Efek akut termasuk luka bakar, iritasi, dan luka langsung untuk organ dalam. Efek kesehatan akut bisa luka yang sembuh beberapa waktu atau fatal jika zatnya sangat mematikan. Terbakar bahan kimia dan keracunan karbon monoksida adalah contoh dari efek kesehatan akut. Efek kesehatan kronis perlu waktu. Biasanya terjadi setelah menerima ledakan kecil dalam jangka waktu yang lama. Tapi mereka mungkin muncul lama setelah menerima satu ledakan zat. Contoh efek kesehatan kronis, penyakit liver, kanker, keracunan zat. Dengan standar komunikasi resiko, bahan kimia yang dianggap membahayakan kesehatan dimasukkan dalam 7 kelompok. Mereka adalah penyebab kanker, bersifat merusak, racun tingkat tinggi, racun, penyebab iritasi, sensitivitas, efek target organ. Jika Anda melihat ini saat membaca MSDS, penting untuk mengerti apa artinya. Carcinogen adalah zat yang menyebabkan kanker. Dan korosif adalah zat seperti raksa yang akan merusak atau mengubah jaringan jika terkena. Zat racun tinggi bisa membunuh Anda walau Anda hanya kena sedikit dan tidak bertahan lama. Zat racun juga sama, tapi membutuhkan ledakan atau dosis yang lebih besar untuk membunuh Anda. Dan iritasi merusak kulit Anda saat terjadi kontak, tapi tidak ada kerusakan permanen. Sensitivitas menyebabkan reaksi alergi. Hal yang serius dari zat ini adalah terkena berulang kali menyebabkan responsif tubuh yang meningkat. Contohnya, tetesan zat pertama di jari Anda membuat jari Anda merah. Tetesan zat yang sama di jari Anda dalam 2 minggu membuat tangan Anda merah. Tetesan zat yang sama di jari Anda 2 minggu berikutnya, lengan Anda menjadi merah. 2 minggu berikutnya, kalau kami meneteskan zat yang sama, Anda akan mengalami syok yang serius. Kelompok terakhir, efek target organ. Untuk zat yang merusak bagian tubuh tertentu atau sistem. Seperti hati Anda, ginjal, atau pusat sistem saraf. Hal penting dari efek kesehatan adalah Anda bisa mencegahnya dengan melindungi bagian yang terkena. Setiap MSDS mempunyai batasan. Dirancang oleh pemerintah dan kelompok ilmuwan. Ini berdasarkan studi yang mengukur berapa banyak zat yang bisa Anda pakai tanpa resiko terbuka. Batasan pembukaan spesifik yang diizinkan untuk keamanan Anda adalah batas izin pembukaan atau PEL, batas nilai ambang atau TLV, dan batas pembukaan jangka pendek atau STEL. PEL dan TLV atau konsentrasi zat yang tidak terlihat di saat kerja 8 jam sehari. Batas pembukaan jangka pendek atau STEL adalah konsentrasi yang bisa diterima dan aman jika kena untuk periode 15 menit. Batasan lain yang harus Anda ketahui adalah langsung berbahaya untuk kehidupan atau kesehatan atau IDLH. Atmosfer yang dianggap IDLH adalah jika langsung mengancam kehidupan dan menyebabkan efek kesehatan yang buruk atau mengurangi kemampuan individu untuk keluar dari atmosfer berbahaya itu. Penting untuk menjaga pembukaan di bawah PEL dan TLV ke kendali teknik dan memakai latihan yang baik. Contoh dari kendali teknik adalah sistem ventilasi. Tapi untuk beberapa bahan kimia,
Anda juga harus memakai pakaian pelindung untuk meminimalkan kontak dan membatasi pembukaan. Macam peralatan yang dibutuhkan tergantung pada bagaimana bahan kimia mengenai tubuh Anda. Ini disebut rute masuk pembukaan yang tercatat di MSDS. Sebelum membuat rute masuk pembukaan atau penyerapan kulit, pernapasan, injection, dan injeksi. Contohnya jika zat mengenai kulit Anda harus memakai alat untuk melindungi kontak kulit. Anda akan menemukan peralatan perlindungan personal yang dibutuhkan atau PPE tercatat di MSDS. Peralatan ini termasuk wajah, mata, tangan, kepala, dan pelindung kaki. Atau bisa berupa masker untuk melindungi menghirup zat kimia ke tubuh Anda. Saat Anda melihat MSDS untuk bahan kimia di area kerja, Anda akan menemukan informasi mengatasi dan menyimpan, termasuk macam wadah yang Anda butuhkan, suhu atau kondisi wadah, dan cara yang benar untuk memindahkan bahan kimia. Bab penting yang lain dalam MSDS menyatakan apa yang harus dilakukan di saat darurat. Seperti api, keluar atau bocor, atau jika Anda terlalu banyak membuka bahan kimia. Dalam banyak kasus, personil yang terlatih bisa mengatasi situasi darurat ini. Anda harus tahu tindakan apa yang harus Anda ambil. Untuk situasi pembukaan, MSDS menjelaskan apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikannya dan perawatan medis apa yang dibutuhkan. Jika MSDS adalah sumber dari informasi komprehensif mengenai bahan kimia dan label bahan kimia adalah informasi singkat dari MSDS, label bahan kimia memberimu nama dan mengingatkanmu akan bahaya, memakai kata, gambar, atau simbol. Sebagian sistem label termasuk bentuk berlian tunggal, dan label warna. Dalam paket tertentu, NVPA menggunakan bentuk berlian yang dibagi 4 bagian sama. Setiap warna mewakili jenis bahaya berbeda dan angka menunjukkan kekerasan. DOT memakai label berlian untuk status dan paket untuk pengiriman. Setiap 9 jenis klasifikasi bahaya diwakili oleh warna, angka, dan simbol. Dan piktogram menandakan bahaya, kekerasan, dan informasi seperti target organ dan PPE. Dalam sebagian kasus, kalau fasilitas Anda memakai peralatan wadah proses, Anda akan menemukan label dengan tanda, plakat, lembar proses, kumpulan tiket, atau prosedur operasi. Tapi informasinya sama. Tanpa kecuali, semua wadah materi berbahaya di fasilitas Anda harus berlabel. Biasakan membaca label wadah. Jangan memakai bahan kimia yang tidak berlabel. Jangan memindahkan label. Jika label robek atau sulit dibaca, laporkan. Bagian dari pelatihan komunikasi bahaya, staf Anda akan menjelaskan keberadaan label yang dipakai di tempat kerja Anda. Anda juga harus ingat keduanya, label dan MSDS dirubah jika ada informasi baru. Itu sebabnya sangat penting untuk sering memeriksa. Dengan begitu Anda bisa belajar soal bahaya baru atau pencegahannya dan mengingatkan apa yang sudah Anda ketahui. Sampai kini, kita fokus pada komunikasi bahaya, jaring pengaman bahan kimiamu dirancang. Kini kita lihat bagaimana kau gunakan pengetahuanmu dalam latihan pekerjaan. Ketahui semua bahaya bahan kimia di area kerjamu. Konsultasikan label dan MSDS untuk memastikan kau tahu yang kau lakukan dalam operasi harian dan di saat darurat. Sebelum terbukti sebaliknya, Anda harus anggap semua materi baru bahan kimia adalah berbahaya dan semua campuran lebih berbahaya daripada komponen tunggal. Pakai peralatan perlindungan yang dibutuhkan. PPE menciptakan penghalang antara Anda dan bahaya bahan kimia. Mengambil jalan pintas adalah resiko yang serius untuk kesehatan dan konsekuensi hidup. Periksa dan bersihkan alat pelindung Anda sebelum dan sesudah memakainya. Segera lapor ke penyelia Anda jika ada yang tidak beres. Jika Anda harus memakai masker, periksa kecocokan dan fungsinya setiap waktu. Jika Anda mengetahui tanda pembukaan bahan kimia, Anda harus cari bantuan, tinggalkan area dan laporkan ke penyelia. Tanda spesifik dari gejala pembukaan berlebihan tercatat di MSDS. Sebagian tanda umum termasuk kulit yang nyeri atau terbakar,
mata, hidung atau tenggorokan, pusing, mual atau muntah, gatal, ruam atau bintik merah, batuk, sulit bernafas atau sesak di dada, kebingungan atau mengantuk, pingsan atau hilang kesadaran. Pemeliharaan kebersihan yang baik adalah cara lain mencegah kontak dengan bahan kimia berbahaya. Ingat, bahan kimia di baju, tangan, dan rambut bisa memasuki tubuh melalui kulit, hidung, mulut, atau mata. Cuci tangan dan wajah Anda sesering mungkin. Selalu mencucinya sebelum Anda makan, minum, merokok, atau memakai riasan seperti gincu atau ke toilet. Jangan pernah makan, minum, merokok, atau memakai riasan di area di mana bahan kimia berada. Ini termasuk laboratorium atau tempat lain yang tampaknya bersih tapi mungkin terkontaminasi. Ikuti prosedur pembersihan dari bahan kimia yang Anda pakai. Pastikan Anda tidak membawa bahan kimia ke rumah, di baju atau di sepatu Anda. Kau tahu saat aku melihat jaring pengamanku, kurasa agak ceroboh, sulit untuk mengaturnya. Tapi aku tidak mau bekerja tanpanya, karena aku tahu aku bisa terluka serius atau terbunuh. Hal yang sama untuk komunikasi bahaya. Banyak informasi dan pekerjaan yang banyak bagi semua. Tapi tanpanya Anda tidak bisa melindungi diri dari bahaya bahan kimia. Komunikasi bahaya menyuruh Anda memeriksa ulang semua operasi sebelum Anda bekerja. Itu agar Anda mengetahui apa yang harus dilakukan dalam semua situasi dan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan jika ada yang salah. Komunikasi bahaya dan informasi yang ada untuk jaring pengamanmu adalah tanggung jawab untuk kau pakai setiap hari.